Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Seperti pada video saya yang sebelumnya yang menceritakan tentang keadaan Pura Gua Lawah di malam hari, dan di sana saya sudah menyatakan bahwa setelah itu akan menuju ke Pura Puncak Sari yang berada tepat di atas Pura Gua Lawah. Dan saat ini saya masih berada di depan Kuri Agung dari Pura Gua Lawah untuk menikmati keadaan Kuri Agung yang tampak megah di malam hari, yang mana terdapat 3 Kuri Agung, 1 Kuri Agung besar dan 1 Kuri Agung kecil, yang memiliki perbedaan di mana Kuri Agung yang kecil difungsikan untuk keluar dan masuk dari pemedak yang nangkil di Pura Gua Lawah, sedangkan yang besar diperuntukkan untuk pelaksanaan upacara. Dan ini adalah Candi Bentar keluar dari Madyaning Mandala Pura Gua Lawah menuju ke bagian Nistaning Mandala dari Pura Gua Lawah. Bisa dikatakan keberadaan dari Pura Puncak Sari ini sangat berkaitan dengan keberadaan Pura Gua Lawah, yaitu berlokasi di Desa Pesinggahan Dawan Kelungkung. Dan ada yang menceritakan bahwa Pura Puncak Sari pernah dikunjungi Dangyang Nirarte dan sempat mesanakan di Pura Puncak Sari. Saat ini saya sudah berada di bagian Nistaning Mandala dari Pura Gua Lawah, dan ini adalah Candi Bentar dari bagian Nistaning Mandala yang langsung bisa menuju ke bagian Utamaning Mandala dari Pura Gua Lawah, dan terlihat pohon-pohon besar yang tumbuh di bagian Nistaning Mandala Pura. Salah satunya adalah pohon yang diisi wastra poleng yang berada di sisi barat dari Pura Gua Lawah. Dan beginilah keadaan bagian Nistaning Mandala bagian barat pura yang sering dipergunakan oleh pemedak untuk berkumpul dan juga dipakai melintas untuk menuju ke bagian Madyaning Mandala Pura. Dan ini adalah Candi Bentar yang saya maksud tadi, yang menghubungkan bagian Nistaning Mandala langsung menuju ke Utamaning Mandala. Dan saya akan lanjutkan perjalanan untuk menuju ke Pura Puncak Sari, yang mana nanti juga akan melewati pura yang ada di bagian Nistaning Mandala, yaitu Pura Beji yang merupakan beji dari Pura Gua Lawah. Dan sekali lagi saya mengambil video keadaan suasana Jabayan atau Nistaning Mandala dari Pura Gua Lawah di saat malam hari. Dan saat ini, saat pengambilan video ini adalah sekitar pukul 1 malam, sehingga pura terlihat sangat sepi, tidak ada pemedak seorang pun yang datang ataupun nangkil di Pura Gua Lawah, sehingga suasana terlihat sepi, hening, dan sangat tenang. Dan ini adalah jalan yang memang sudah disiapkan jika nanti ada pemedak yang dari Gua Lawah berkehendak atau berkeinginan untuk nangkil ke Pura Puncak Sari. Dan Pura Puncak Sari ini juga dipercayai sebagai tempat untuk memohon keselamatan, kerahayuan pada Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasi beliau yang berupa dewa-dewi, juga pada beliau yang bersentana di tempat itu, yaitu di Pura Puncak Sari. Dan di sini juga sudah dipasang sebuah pelang yang menunjukkan arah menuju ke Pura Puncak Sari. Dan juga ini adalah pura yang tadi saya sebutkan, yaitu yang akan dilintasi, yang merupakan Pura Beji dari Pura Gua Lawah. Dan keadaan memang sangat sepi,
dan tidak ada seorang pun, dan akan saya lanjutkan perjalanan. Hanya terdengar suara gonggongan anjing yang menggonggong saat saya melintas di tempat ini. Ada beberapa ekor anjing yang memang sedang berada di sini, dan ketika saya lewat, anjing-anjing tersebut datang dan menggonggong, dan ini adalah salah satunya yang mengejar, mengikuti atau mencari ke arah saya. Dan untungnya saat ini saya membawa biskuit, dan nanti akan saya berikan ke anjing agar minimal dia tidak akan mengganggu dan tahu kedatangan saya. Dan saya sudah melemparkan biskuit pada anjing, dan biskuit itu pun dicari. Dan ini adalah petunjuk jalan menuju ke Pura Puncak Sari, yaitu menaiki anak tangga. Memang suasana di sini sangat berbeda saat malam jika dibandingkan dengan siang hari. Suasana malam hari terasa sedikit magis, dan juga tentunya gelap dan sepi memberikan pengaruh kepada saya yang memang datang ke Pura Puncak Sari sendirian. Dan memang sangat berbeda ketika kita datang ke sebuah tempat yang memang jauh dari rumah dan jarang kita kunjungi dalam keadaan sendiri. Dan tadi terlihat seekor anjing yang berwarna putih yang selalu menggonggong kepada saya. Dan beginilah jalan yang harus dilalui menuju ke Pura Puncak Sari, yaitu anak tangga yang kurang lebih berjumlah sekitar 92 anak tangga. Dan harus sangat berhati-hati saat berjalan karena agak sedikit gelap. Dan saat ini sudah membawa sebuah senter, namun karena penerangan yang ada di sepanjang jalan ini masih mencukupi dan memadai, sehingga saya tidak menghidupkan senter. Pada intinya, umat Hindu di Bali ada kepercayaan pada tempat suci untuk memohon kerahayuan, tetapi kepercayaan itu kadang berkembang. Dan ketika dulu pernah saya tampil ke tempat ini dan menanyakan, banyak juga yang mengatakan datang untuk lunas pemargi agar bisa memiliki keturunan bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan. Dan sah-sah saja jika kedatangan seorang ingin memohon sesuatu, namun tetap saja berhasil tidaknya tentunya ditentukan oleh diri kita sendiri, seberapa kita teguh untuk memohon, dan juga tentunya juga dipengaruhi oleh restu dari beliau dalam mengabulkan atau tidak dari sebuah permohonan. Dan saya sudah menghidupkan senter untuk melihat sekeliling yang agak gelap, dan kembali saya matikan senter. Dan beginilah suasana sekeliling jika tidak dihidupkan senter, gelap gulita. Dan di bawah adalah merupakan letak dari Pura Gua Lawah, namun tidaklah terlihat jelas, hanya terlihat lampu-lampu yang berada di bawah. Jika nanti semeton Hindu di Bali ada berkeinginan untuk datang tangkil ke Pura Puncak Sari, pemedot cukup membawa sarana persembahyangan berupa banten pejati dan sarana pancasembah. Namun jika kita bicara tentang persembahan, tentunya tidak ada aturan ataupun hal yang diharuskan, karena tentunya ditentukan oleh keikhlasan seorang dalam melakukan sebuah persembahan. Dan Pura Puncak Sari ini memang memiliki keterkaitan yang erat dengan Pura Gua Lawah, karena odalan di Pura Puncak Sari bertepatan dengan odalan yang ada di Pura Gua Lawah, yakni jatuh pada Anggar Kasih Kliwon, Wuku Medang Sil. Dalam babat Usana Bali Pulino diceritakan Pura Gua Lawah dan Pura Puncak Sari
didirikan oleh ahli filsafat dari Jawa yakni Empu Kukuran yang dipanggil oleh Sri Aji Udayana Warmadewa karena saat itu Bali dalam keadaan kurang aman karena banyaknya sekte-sekte, dan beliaulah yang akhirnya menyatukan sekte dan banyak sekali mendirikan pura-pura yang merupakan pura kuno yang ada di Bali yang terpelihara hingga saat ini. Begitu juga dalam babat dalam yang saya kutip dari Denpasarno, yaitu babat Raja Dalam Segening menitahkan para leluhur Putu Juliadi di desa Pasinggahan dan seluruh keturunannya untuk mengempon dan melestarikan Pura Golawa dan Pura Puncak Sari. Juga diceritakan bahwa Dangyang Nirarte atau Dangyang Dwi Jendra dan juga sering disebut dengan ide Pedanda Sakti Wawurawuh juga sempat bertandang ke Pura Puncak Sari dan Golawah untuk bersemedi. Pada saat itulah beliau melihat keindahan alam dari atas bukit yang terdiri dari pantai, laut, dan Pulau Nusa Penida yang terlihat sangat jelas dari puncak Pura Puncak Sari, dan di sana tumbuh bebungaan berwarna-warni yang sedang berguguran menambah elok kawasan tersebut. Baik di Pura Puncak Sari ataupun Golawah, dewa yang bersentana di pura tersebut Dewa Maheswara, salah satu dewa dalam Dewa Nawasanga yang menguasai mata angin, yaitu di arah tenggara. Ada juga Naga Basuki sebagai pelindung dari Pura Golawah, dan di Pura Puncak Sari ada sebuah batu yang diyakini sebagai bentuk dari Naga Basuki. Dan saat ini saya sudah mendekati pura. Beginilah keadaan pura saat malam hari, tidak terlihat begitu jelas karena kebetulan senter saya juga tidak bisa menembus dengan baik. Adapun pelinggih-pelinggih di Pura Puncak Sari terbagi menjadi teras atas yang membagi antara pelemahan, yaitu pelemahan utama dan pelemahan madya, di mana di pelemahan utama terdapat beberapa pelinggih, yaitu Sanggar Agung, linggih dari Ida Betara Mahadewa, Gedong 5 Sari, linggih Betari Sri, Gedong 5 1 Betara Ringdanu, Gedong Meter, linggih Betara Siwo, dan Gedong Simpen, serta ada pelinggih Gedong Sakeluang, yaitu merupakan pemujaan untuk Empu Kukuran, dan Taksu, yaitu Sangyang Pasupati. Sedangkan di teras bawah terdapat Meru Tumpang 3, yaitu linggih Betara Wisnu, Tugung Rurah, Pengaruman, Bali Piasan, Tugu Apit Lawang, dan pelinggih Penyawangan Ide Andekase. Dan juga di depan dijaga oleh dua rupala. Dan setelah dari pura, sekarang saya akan melihat keadaan di sekeliling pura, yaitu ini adalah di bagian barat dari Pura Puncak Sari, yang mana di sini sudah disiapkan areal parkir jika nanti ada pemedak yang ingin nangkil ke pura. Dan saat ini juga tidak ada seorang pun di sini, dan suasana sangat gelap dan sepi, dan senter juga tidak bisa menembus dengan baik. Dan di sini terdapat akses jalan untuk menuju ke Pura Puncak Sari yang bisa dilalui dari jalan pertigaan di sebelah timur dari Pura Golawah. Dan saya sudah mencoba untuk melihat dengan senter, namun senter tidak bisa menembus dengan baik. Kemungkinan saat ini ada sedikit kabut sehingga menyebabkan senter tidak bisa menembus dengan terang. Dan ini adalah jalan yang cukup lebar yang bisa dilalui sepeda motor maupun mobil bagi pemedak yang ingin langsung datang menuju ke Pura Puncak Sari, tidak parkir lagi di Pura Golawah. Dan saya akan menuju ke sebuah batu yang disucikan, yang dipercayai sebagai batu Naga Basuki. Dan inilah batu yang dimaksud. Dan ada yang mempercayai bahwa di batu yang disucikan ini adalah tempat untuk memohon agar memiliki keturunan. Dan sekali lagi saya katakan, ini bukanlah
pendapat saya, tapi informasi yang diberikan oleh orang-orang yang nangkil yang pernah memohon di tempat ini. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa memang berhasil tidaknya itu ditentukan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa dan manifestasi beliau. Namun tidak ada salahnya kita mencoba dengan ketekunan, mudah-mudahan bisa dikabulkan keinginan beliau-beliau yang memang berkeinginan untuk bisa mendapatkan jalan sehingga bisa berketurunan. Dan ada juga kadang-kadang yang mengatakan kenapa jauh-jauh, kenapa tidak di Betrayang Guru saja. Ya, namanya orang berusaha tentunya diawali dari yang terdekat di Betrayang Guru, kemudian dilanjutkan jika tidak berhasil ke tempat lainnya. Dan jika sudah berusaha dan nantinya jika juga tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tetap harus kita syukuri karena setiap orang sudah memiliki karma dari sebuah kehidupan yang tentunya masih banyak jalan yang bisa dilakukan untuk menemukan kesempurnaan dan kelengkapan dalam menjalani hidup ini. Dan beginilah kembali saya jelaskan keadaan yang sepi, keadaan yang tenang, keadaan yang damai, namun jujur keadaan yang juga membuat rasa takut. Bukannya takut akan diganggu oleh beliau yang bersertana di sini, tapi takut akan sepi, takut akan gelap. Dan kembali saya melewati jalan yang tadi saya lalui untuk bisa menuju ke bagian bawah. Dan ini adalah batu yang diwastra yang ada di sini serta dua kepala yang berada di depan dari Candi Bentar, pintu masuk menuju ke bagian Madianing Mandala dari Pura Puncak Sari. Dan ini adalah pelinggih yang ada di depan berupa tugu yang berisikan 3 batu yang diwastra dengan kain poleng. Dan ini adalah Kuri Agung di Pura Puncak Sari yang diperuntukkan jika ada upacara dan jika kita nangkil melalui pintu yang tadi, yaitu di bagian selatan yang berupa Candi Bentar. Dan di atas tugu ada sebuah pohon yang tepat tumbuh di belakang dari tugu yang berisikan 3 batu yang diwastra dengan kain poleng. Dan ini adalah jalan turun menuju ke Pura Gua Lawah yang tadi sudah saya lalui. Dan saat ini harus menggunakan senter karena di sini tidak ada lampu penerangan jalan yang dipasang, tapi jauh di sana barulah terdapat lampu penerangan. Jika tidak menggunakan senter akan sangat gelap. Dan anjing masih menggonggong mengiringi langkah demi langkah saya untuk menuju ke bagian bawah. Dan ini adalah keadaan Pura Gua Lawah yang terlihat dari atas saat malam hari. Dan sebentar lagi saya akan sampai di bagian parkir atau bagian bawah, yaitu merupakan Nistaning Mandala dari Pura Gua Lawah. Dan video akan saya akhiri sampai di sini. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan semoga nanti ada semeton yang bisa nangkil ke tempat ini ada sedikit petunjuk tentang keadaan pura, walaupun saya buatkan video saat malam hari. Dan saya akhiri, suksema.